Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa wa barik ala alaihi. ali Sayyidina Allahumma Muhammad. sholli wa barik alaihi. Dengan Ibu siapa dari mana Ibu? Saya Lisa dari Jonggol. Baik, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya Ibu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, saya bisa menelepon Buya dan mendengar suara Buya langsung. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Buya, kemarin saya mendengar ceramah Buya dan hampir sama Buya kasusnya. Tapi saya pengen dengar langsung dari Buya karena saya takut salah ambil kesimpulan. Kasus saya begini Buya. Setelah menonton video Buya tentang talak kinayah Buya. Iya, silakan. Lah, kemarin saya menanyakan niat suami Buya atas talak kinayah yang suami lontarkan setahun lalu. Lalu suami menjawab gini Buya. Sudah lupa Dek, niatnya Dek. Karena sudah lama itu Dek. Nah, saya ini kan takut Buya. Nah, besoknya saya tanya lagi Buya. Karena saya takut. Lah, akhirnya suami saya kesal Buya. Dan baru kemarin banget, suami saya terlanjur bilang Buya. Begini kalimatnya Buya. Ya sudah, Mas jatuhkan talak 1 ke kamu. Setelah itu Buya, suami bilang, talak ini jatuh berdasarkan talak kinayah yang setahun lalu. Lalu kami udah rujuk Buya. Yang saya ingin tanyakan Bu. Kapan rujuknya? Rujuknya setelah suami malamnya ngomong itu, malamnya itu juga rujuk. Setahun yang lalu? Atau baru kemarin? Enggak, baru kemarin Buya. Ini karena talak sarihnya yang kemarin ini berdasarkan talak kinayah tahun lalu. Baik. Masya Allah. Nah, yang saya mau tanyakan Buya, apakah talak seperti ini tetap jatuh Buya? Karena suami itu pun berdasarkan talak kinayah tahun lalu, itu suami bilang, saya lupa niatnya, benar-benar lupa. Apakah talaknya tidak sah Buya? Dan rujuk kami gugur. Saya benar-benar mohon pencerahannya Buya. Baik. Masya Allah. Ini ada titipan pertanyaan sedikit aja Buya. Sudah panjang, mau ditambah boleh? Oh iya Buya. Ayo, cukup? Ada lagi apa? Apa yuk? Ini Buya, kemarin teman saya tanya, suaminya itu mengucapkan talak kinayah, tapi dicampur dengan kata mau sama terserahlah. Dia bingung apa jatuh talak kinayah, apa termasuk talak kinayah Buya. Baik. Itu saja Buya. Baik, yang pertama, Ibu yang lagi bingung, ketahuilah bahwa tolak kinayah itu kalau tidak diniati nggak usah disebut tolak. Nggak akan jatuh tolak selagi tidak diniati. Dan niat itu yang tahu hanya orang yang mengucapkannya. Kalau ditanya dia tidak ingat, tidak tahu, ya sudah, jangan dipaksa. Aneh sekali kalau kita maksa, wong dia nggak ingat kok. Kalau tidak ingat dikembalikan kepada asalnya kinayah. Karena kalimatnya tidak menunjuk tolak. Pulanglah kau, pergilah kau, kembalilah kau. Itu bukan tolak. Maka selagi tidak ingat niatnya berarti tidak ada niatnya. Berarti tidak jatuh cerai. Selesai. Yang repot karena kita maksa. Loh sudah nggak tahu ya sudah. Seharusnya begitu. Nggak usah kita masuk wilayah was-was. Selagi sudah dianya tidak ingat, saya tidak ingat dong. Ya waktu suruh pulang aja. Lihat kinayah. Kita harus tahu loh tolak kinayah bunyinya. Tolak kinayah adalah mencerai dengan niat tapi lafadznya tidak menunjukkan cerai.
Kalau nyuruh pulang kepada rumah ibunya, tidak disebut tolak kinayah juga, nyuruh pulang kok. Kenapa? Aku mau umroh dulu, Ma, pulanglah dulu ke rumah ibu. Ya ngapain dibilang tolak? Tolak kinayah itu mencerai dengan kalimat yang tidak cerai, tapi maknanya mengarah kepada perpisahan, tapi niatnya bercerai. Misalnya, pulang kau ke rumah ibumu. Itu kok tolak kinayah. Kita harus paham itu tolak kinayah supaya nggak bulat nanti kemana tolak kinayah. Tolak kinayah itu memang menjatuhkan cerai, tapi kalimatnya tidak dengan cerai. Tapi niatnya cerai itu. Tapi kalau kalimatnya tidak menunjukkan cerai dan tidak diniatkan, tidak bisa disebut tolak kinayah. Yang ngomong nyuruh pulang saja. Seperti itu ya, tolak kinayah. Kemudian yang kedua tadi, kalau seorang suami ditanya nggak ingat niatnya di saat dia mengucapkan masalah kalimat kinayah tadi, kalau dia tidak ingat ya sudah, jangan dipaksa. Kok repot kita maksa orang, kan aneh. Akhirnya orang marah, diiyai saja. Bingung setelah diiyai. Terus gimana? Ayo. Sudah ya alhamdulillah, rasa ragu. Yang bohong dia, nanti urusan dengan Allah kok. Sebagai seorang istri nggak dosa dia. Baik. Kemudian setelah dia menjatuhkan tolak dan jelas kalimat tolaknya, tapi katanya atas dasar ya. Lah kalau dulu kinayah, maksudnya diniati ya jatuh cerai yang dulu. Tapi kalau dulu kinayah maknanya bukan cerai, nggak bisa. Mencerai di atas dasar cerai yang dulu nggak sah. Jatuhnya ya sekarang. Tidak kembali pada yang dulu. Seorang mengatakan pada istrinya tadi gimana? Aku menceraimu, tapi atas dasar Terserah cerai yang dulu. Ya enggak, aku menceraimu ya jatuh saat itu. Makanya kalimat mencerai itu kalau kalimatnya jelas sharih, guyonannya pun jadi. Kecuali pakai ta'lik. Ta'lik itu sesuatu yang akan ke depan. Kalau kamu begini, engkau aku cerai. Selagi sesuatu tersebut tidak terjadi, dia akan jatuh cerai. Baik, ini adalah masalah tolak kinayah. Kemudian Anda sudah rujuk, berarti Anda berani mengatakan rujuk, berarti Anda meyakini bahasanya itu sudah cerai. Dan suami Anda menganggap itu cerai, berarti sudah sah. Berarti suami Anda menganggap itu cerai, jadi sah cerainya. Buktinya apa? Anda sama suami rujuk. Tidak akan mengatakan rujuk, kecuali setelah meyakini itu cerai. Apapun kalimatnya. Sebab kalimatnya mengarah kepada perpisahan. Kemudian suami Anda mengatakan, Anda sudah cerai. Kemudian setelah itu rujuk, sudah selesai. Habis itu hati-hati, jangan ngomong-ngomong lagi masalah cerai. Tidak usah ragu lagi, tidak usah bimbang. Berarti Anda sudah rujuk, selesai halal. Dan Anda tidak usah kena was-was lagi. Gimana? Sudah tutup, selesai hari ini bang. Kita buka lembaran baru lagi. Enggak ada cerita-cerita cerai dan dulu. Kemudian, pertanyaan dari temannya tadi gimana? Tolak kinayah dicampur dengan kata kalau mau atau terserah. Kata kinayah. Karena banyak orang cerai sekarang tolak. Orang pengen nikah, ini pengen cerai. Bingung. Jadi, kalau kamu mau. Nah, tolak kinayahnya gimana sih? Kalimatnya kayak apa sih? Pulanglah engkau kalau kamu mau. Ya enggak ada urusannya dengan cerai. Maksudnya gimana tolak kinayah terus dengan kamu mau? Pulanglah kau ke rumah ibumu kalau kamu mau. Pulanglah. Nah, maksudnya yaitu, maksudnya dia mencerai kalau kamu mau. Ya enggak jatuh cerai. Kalau kamu mau ya seolah-olah mengatakan ya kalau kamu mau aku cerai lah ini. Ya, ini tergantung lah. Kalaupun dia mau belum jatuh cerai karena belum mencerai. Kalau kamu mau aku akan cerai kamu. Belum dicerai. Jadi tidak usah itu dipikirkan hal yang demikian itu. Kemudian setelah itu nasihat untuk semuanya. Selalu kami minta nasihat, tambah nasihat bahasanya. Tolonglah ya para suami, jangan gampang mengatakan cerai. Wahai istri, jangan mudah minta cerai. Akan tapi jika ada permasalahan diselesaikannya. Perceraian itu adalah operasi terakhir, solusi terakhir. Nggak bisa dipertemukan lagi baru perceraian. Jangan dikit-dikit main cerai. Hati-hati. Semoga Allah menjaga rumah tangga semuanya ini. Indah.